Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Lagi musim hujan nih teman-teman. Jangan lupa bawa payung kalau keluar rumah. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Soalnya lagi dingin-dingin gini pastinya rentan masuk angin gitu ya teman-teman. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Ada nggak sih dari kalian yang suka kenalan sama orang lewat aplikasi? Sebenarnya nggak apa-apa sih ya teman-teman, yang penting hati-hati aja. Jangan langsung percaya 100% sama orang yang baru kalian kenal. Karena memang sebenarnya banyak juga pasangan yang awalnya tuh kenalan dari aplikasi, terus mereka akhirnya pacaran, sampai nikah, sampai punya anak, dan langgeng aja, lancar-lancar aja hubungan mereka. Memang intinya harus hati-hati lah ya teman-teman, jangan langsung percaya. Kalau enggak nanti nasib kalian kayak kisah seorang wanita yang mau aku bahas hari ini. Jadi dia itu kena tipu sama seorang pria yang dia kenal dari aplikasi Tinder. Dan ini benar-benar merubah seluruh hidupnya, merusak mentalnya juga pasti. Kira-kira gimana sih ceritanya sampai dia bisa ketipu, dan gimana juga sampai semuanya ini bisa terungkap? Langsung aja yuk kita bahas. Kejadian ini dialami oleh seorang wanita berumur 29 tahun asal London yang bernama Cecily Vialvoy. Cecily sempat kuliah di Norwegia, tapi setelah lulus dia balik lagi tinggal di London. Awal kisahnya dimulai pada Januari 2018. Suatu hari di tahun 2018 itu, Cecily lagi main handphone aja di rumahnya. Dia iseng karena nggak ada kerjaan saat itu. Terus dia lihat-lihat aplikasi Tinder. Pada saat dia lagi lihat-lihat Tinder, dia ngelihat ada satu profil pria yang menurut dia menarik perhatiannya Cecily banget. Seorang pria bernama Simon Leviev, umurnya 28 tahun, 1 tahun lebih muda daripada Cecily. Dan pas banget si Simon itu naruh nama Instagramnya di Tinder. Karena penasaran, Cecily pun memutuskan untuk ngecek Instagramnya, di stalk gitu ya sama dia, dilihat-lihat, dan ternyata keren banget tuh Instagram si Simon Leviev ini. Banyak banget foto-foto dia yang lagi berdiri di depan mobil mewah, lagi ada dalam pesawat pribadi, terus juga foto-foto traveling ke berbagai negara yang ada di dunia. Menurut Cecily juga, kalau misalkan orang tersebut nyantumin nama Instagramnya di profil Tinder dan akun Tinder sama Instagramnya itu sama gitu ya, itu kemungkinan besar memang akun asli, bukannya palsu. Karena kan banyak juga nih teman-teman, misalkan di media sosial mereka ditaruh foto-foto cowok ganteng, cowok-cowok cantik, padahal aslinya bukan dia gitu. Tapi nggak begitu kasusnya dengan media sosialnya si Simon Leviev ini. Jadi saat itu Cecily yakin banget kalau itu beneran dia. Cecily pun nggak tunggu lama-lama, dia langsung bergerak cepat. Dia bergerak duluan, dia DM si Simon Leviev ini lewat Instagram. Si Cecily ini kayak basa-basi gitu ya teman-teman. Kamu sering ke London nggak? Jarang ya ke London, kayak gitu. Dan ternyata chatnya itu dibales sama Simon. Responnya positif banget. Simon cerita sama Cecily, oh iya aku emang suka pergi ke berbagai kota di dunia gitu, tapi memang aku jarang sih ke London. Setelah beberapa lama chatan lewat Instagram, tiba-tiba Simon nih ngomong sama Cecily, kamu hari Sabtu ada acara nggak? Kalau kamu nggak ada acara, kita makan malam bareng yuk, atau kita ngopi, ya yang penting kita ketemu terus ngobrol-ngobrol lah. Jadi katanya memang kebetulan saat itu Simon lagi ada di London. Cecily setuju, mereka tukeran nomor WhatsApp karena Cecily bilang dia ini memang tipe orang yang nggak mau lama-lama ketemuan dengan kenalan online-nya, karena dia pengen cepet-cepet tahu sosok sebenarnya kenalan online-nya itu kayak apa. Mereka ketemuan di salah satu cafe yang ada di London. Pas ketemu itu, Cecily datang duluan ke sana. Dia sempat nungguin Simon beberapa lama, dan setelah akhirnya Simon datang, dia kaget banget karena ternyata Simon itu bener-bener sama banget dengan foto-foto yang ada di Instagramnya, di Tindernya. Jadi ya sesuai dengan ekspektasinya Cecily, dia tampan dan karismatik. Mereka
mereka ngopi, ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 40 menit. Terus si Cecily ini kayak penasaran dengan kehidupannya Simon. Dia bertanya lah, kamu kerjanya apa segala macam. Dan Simon ceritain. Simon bilang dia adalah seorang CEO di perusahaan ayahnya. Ayahnya bernama Lev Leviev dan dia adalah salah satu pengusaha sukses di Israel yang dikenal dengan julukan Raja Berlian. Dan Simon ini adalah anaknya yang dikenal dengan julukan Pangeran Berlian. Setelah cerita kayak gitu, Simon ngomong sama Cecily, kalau kamu nggak percaya, kamu boleh cek aja di Google. Cecily pun langsung ngecek dan ternyata benar ada beberapa artikel yang membahas tentang pengusaha Israel tersebut, Lev Leviev dan anaknya juga. Jadi ya saat itu Cecily pastinya wah keren banget gitu loh. Simon juga cerita sama Cecily kalau ternyata dia sudah punya satu orang anak perempuan. Tapi Simon nggak cerita gimana dia bisa punya anak itu dan kemana sang ibunya, gimana, nggak cerita, cuma cerita tentang anaknya itu aja. Simon bilang gimana kehidupanku kayak gini nih, kamu bisa terima apa adanya nggak? Dan menurut Cecily itu nggak masalah, yang penting buat dia Simon itu statusnya lajang, single, dia nggak merebut siapapun, dia nggak merusak rumah tangga siapapun. Setelah mereka ngobrol-ngobrol, baru pertama kali ketemu itu Simon langsung bilang sama Cecily, aku pengen ajak kamu jalan-jalan deh, aku soalnya nih nggak lama lagi mau pergi ke Sofia, Bulgaria, dan aku pengen ajak kamu mau ikut nggak? Pertama kali ketemu langsung diajak jalan-jalan ke luar negeri. Menyenangkan banget sih ya teman-teman, tapi kalau menurut aku rada aneh gitu ya, kok bisa sebaik itu. Tapi saat itu Cecily nggak mikir macam-macam, dia berpikir oh mungkin emang Simon ini banyak uang, dia kan orang kaya, jadi mungkin jalan-jalan ke sana tuh ya nggak ada apa-apanya buat dia. Makanya si Simon ini langsung ajak dia gitu kan untuk pergi ke sana juga. Akhirnya Cecily pun setuju untuk ikut. Dan kalian tahu nggak sih, mereka berdua itu pergi ke Sofia, Bulgaria naik pesawat pribadi milik Simon. Menurut Cecily ini adalah kencan pertamanya yang paling mengesankan dalam hidupnya guys. Ya pastilah ya, kencan pertama diajak naik pesawat pribadi ke luar negeri. Wow. Cecily diajak ke restoran yang mewah. Saking senengnya Cecily tuh sampai cerita ya sama teman-teman deketnya, dia lagi seneng banget dan dia bilang aku tuh tahu ya Simon ini pasti orang yang baik. Dari pertama kali ketemu juga kayaknya udah ketahuan nih dia orang baik. Simon juga sopan. Pokoknya Cecily ini ngerasa nyaman banget di dekatnya Simon. Dia enak diajak ngobrol, humoris juga orangnya. Perfect banget lah pokoknya. Setelah sampai di Bulgaria, Cecily dibawa oleh Simon ke sebuah hotel yang mewah. Dan di dalam hotel itu belum sampai ke kamarnya, baru di lobi itu udah banyak banget beberapa kayak pelayan ya Simon itu ya yang nungguin. Terus mereka akhirnya diantarin ke kamar dan kamarnya itu juga besar, kamar yang paling bagus di hotel itu. Di dalam kamar tersebut udah ada anak perempuannya Simon tadi dan ada babysitternya mereka juga. Saat itu pastinya Cecily benar-benar percaya dengan apa yang Simon bilang karena terbukti gitu. Dia aja nginep di hotel bintang 5, pesawatnya juga pesawat pribadi, banyak pengawal, banyak pelayan. Gimana Cecily nggak percaya kan? Dan saat itu sebenarnya Cecily ngerasa agak kaget juga karena ya kehidupan dia dan Simon dilihat tuh beda banget. Simon itu kelihatan banget seperti orang yang penting. Besoknya mereka makan siang bareng. Setelah selesai, Cecily diantar oleh sopir pribadinya Simon ke bandara untuk kembali lagi ke London. Setelah kencan pertama yang luar biasa mengesankan itu, mereka nggak hilang kontak, mereka terus berhubungan komunikasi lewat media sosial, lewat online, dan sesekali juga Simon nyamperin Cecily ke London. Mereka semakin sering ketemu, mereka akhirnya pacaran. Semua berjalan lancar sampai beberapa minggu setelah kenalan itu. Simon minta tolong ke Cecily untuk bikin kartu kredit baru atas nama Cecily, tapi nanti bakalan dipakai sama Simon. Cecily bingung dong, terus dia tanya, lo emang kenapa? Kamu kok nggak bikin kartu kredit pakai nama kamu sendiri aja? Dan Simon bilang, nggak bisa, karena sekarang bisnis aku udah semakin sukses, saingan aku makin banyak, otomatis musuh aku juga makin banyak dan makin berbahaya. Kalau misalkan aku mau booking tiket pesawat, hotel, atau mau kemana-mana, aku nggak bisa pakai kartu kredit atas nama aku sendiri. Nanti saingan bisnis aku pada tahu. Dan sekarang kamu adalah orang yang paling aku percaya, Cecily. Jadi aku minta tolong kamu untuk buat kartu kredit untuk aku pakai. Cecily
Cecily saat itu berpikir kalau alasannya Simon masuk akal banget. Toh Cecily mikir nggak mungkin lah ya orang sekaya Simon bakal menyalahgunakan kartu kreditnya. Masa sih duit segitu doang? Nggak mungkin lah. Simon menyuruh Cecily untuk membuat kartu kredit American Express sesuai dengan instruksinya. Dia suruh Cecily mengajukan limit sebesar 200.000 dolar Amerika atau kalau rupiahnya itu sekitar 2,8 M, teman-teman. Gede banget ya. Cecily sempat ragu, terus dia bilang emang bisa ya sebesar itu, dan Simon bilang iya coba aja dulu pasti bisa kok. Dan ternyata bener, kartu kreditnya di approve, udah jadi dikasih lah ke Simon. Tapi setelah itu Simon malah jadi sering pergi-pergian tanpa Cecily. Dia bilang sibuk banget sama pekerjaannya sebagai pengusaha berlian. Simon yakinin Cecily nggak apa-apa ya sementara kita LDRan dulu karena aku banyak banget kerjaan. Dan saat itu Cecily merasa nggak ada masalah, ya nggak apa-apa deh, kita juga kan masih tetap bisa komunikasi lewat online. Dan memang setiap hari Cecily ini selalu dikirimin voice note yang romantis sama Simon atau di video call bahkan sama dia. Dia juga dikirimin bunga. Simon juga bilang kalau dia ada waktu pasti dia bakal berkunjung ke London untuk nemuin Cecily. Setiap ditanya sama Cecily, Simon kamu kapan mau ke London nemuin aku? Simon tuh pasti ngeles terus. Dia bilang gak bisa nih, masih banyak banget kerjaan. Sampai akhirnya Simon beralasan kalau dia itu katanya ada musuh yang jahat banget di London, jadi kayaknya dia gak mungkin berkunjung ke London. Simon sampai kirim sebuah video sebagai bukti. Jadi di dalam video itu ada pengawalnya yang lagi terluka, lagi di rumah sakit, dan Simon bilang ini ulah musuh bisnisnya. Pastinya ini bikin Cecily percaya ya. Saat itu jumlah uang yang dipakai oleh Simon dari kartu kredit atas nama Cecily tadi juga udah banyak banget. Dalam seminggu dia bisa pakai sampai ribuan dolar. Terus pas udah mau sampai jatuh tempo, belum dibayar juga tagihannya sama Simon. Cecily tanya dong, loh kok ini belum dibayar? Kapan mau dibayar? Kenapa kamu belum bayar? Gitu. Simon bilang saat itu dia lagi kewalahan untuk membayar para pegawainya yang emang banyak banget. Dan dia juga harus memesan penerbangan, hotel pada saat dia bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya. Cecily saat itu sama sekali nggak berpikir macam-macam. Dia yakin kalau Simon bakalan bayar tagihan kartu kreditnya. Secara Simon itu kan CEO di perusahaan yang sukses ya teman-teman, perusahaan berlian pula. Jadi ya nggak mungkin banget dia nggak bisa bayar uang sebesar itu. Saking percayanya Cecily sampai nggak ngelihat rincian tagihan kartu kredit tersebut gitu ya, dipakai buat apa aja sama Simon. Dia nggak kayak udahlah nggak apa-apa, yang penting kan nanti pasti dibayar sama dia. Tapi pas dia mulai ngecek riwayat pemakaian kartu kreditnya, Cecily kaget banget karena tadi kan Simon bilang dia pakai itu untuk penerbangan segala macam, untuk bayar karyawannya juga. Ternyata dari kartu kredit itu Simon beliin barang-barang mewah, sepatu yang mewah, terus tas yang mewah, dipakai untuk bayar hotel Ritz-Carlton di beberapa negara juga. Nggak sesuai sama omongannya Simon. Dia bilang lagi kewalahan untuk bayar pegawainya, tapi dia malahan belanja barang-barang mewah. Simon juga nggak pernah kasih kabar sedikit pun ke Cecily kapan dia mau bayar itu kartu kreditnya. Dia cuma pakai aja terus. Cecily udah beberapa kali tagih sama Simon, tapi dia bilang iya nanti 1 minggu lagi, minggu depan deh, minggu depan, tapi nggak dibayar-bayar juga guys. Dia juga sama sekali nggak berusaha mau nemuin Cecily di London. Padahal Cecily udah bilang ya udah deh kalau nggak bisa ketemuan di London kita ketemuan di mana kek, nanti aku samperin kamu ke sana. Tapi dia bilang nggak bisa, aku lagi banyak kerjaan. Dari tanggal 2 sampai 25 Maret 2018 Simon menghabiskan hampir semua limit kartu kreditnya, jadi sekitar 2 miliar rupiah teman-teman. Gila, banyak banget ya. Cecily pada saat itu sebenarnya mau kasih kesempatan kepada Simon untuk ngomong baik-baik gitu ya, secara kekeluargaan. Mungkin Simon punya alasan segala macam. Tapi pada saat janjian ketemu, Simon ini nggak datang-datang. Akhirnya Cecily mulai sadar kalau Simon ini adalah seorang pembohong dan dia memutuskan hubungannya dengan Simon. Dan walaupun dia bilang cinta ya sama Simon, tapi dia juga bingung nih untuk melunasi kartu kreditnya kayak apa. Dan kasus ini emang udah bener-bener kelewatan banget menurut Cecily. Akhirnya dia memutuskan datang ke polisi dan melaporkan tentang penipuan yang dilakukan oleh Simon ini. Pas dia buat laporan ke polisi, ternyata kebohongan Simon yang lain juga mulai terungkap tuh teman-teman. Nama aslinya bahkan bukan Simon Leviev, tapi Simon Hayut. Dia memang pemuda asal Israel, tapi bukan anak seorang konglomerat yang bernama Lev Leviev tadi. Semua yang dibilang Simon ke Cecily dari mulai
mulai mereka kenalan itu bohong. Cecily ditipu oleh Simon pada saat itu total mencapai 2,5 miliar rupiah, guys. Aduh, nggak ngebayangin itu gimana cara bayarnya uang sebanyak itu ya, guys. Tapi Simon ini masih bisa-bisanya ngeles. Pada bulan Mei 2018, dia mengaku nggak bersalah dan mengirim sebuah pesan teks kepada salah satu media yang isinya tentang komentar kasus ini. Simon bilang kayak gini, teman-teman, nggak ada apa-apa sih sebenarnya, ini cuma pinjaman antara teman aja. Dia setuju untuk minjemin uangnya dan kemudian menghilang sebelum kami mampu membayarnya. Ketika saya minta bantuan, mereka setuju untuk membantu dan mereka tahu bahwa saya memiliki beberapa masalah. Saya tidak lari dari siapapun. Ini semua adalah berita palsu dan kebohongan. Simon Hayut ini juga ternyata sedang diselidiki oleh kepolisian karena dia melakukan penipuan di berbagai negara, diantaranya Swedia, Inggris, Belanda, dan Jerman. Setelah laporan Cecily masuk ke polisi, mereka melakukan penyelidikan lagi, masih berusaha untuk menangkap Simon. Bukan cuma dia jago kabur dari polisi, tapi dia juga jago memutarbalikkan fakta. Jadi emang rada susah tuh untuk kepolisian menangkap Simon ini. Tapi akhirnya mereka berhasil. Pada tanggal 28 Juni 2019, Simon Hayut berhasil ditangkap pada saat dia berada di Bandara Athina, Yunani. Selama bertahun-tahun Simon berpura-pura menjadi pewaris dari kerajaan berlian, anak dari pengusaha berlian sukses di Israel yang bernama Lev Leviev tadi, teman-teman. Dia berhasil menipu lebih dari 12 wanita, bahkan beberapa di antaranya tuh sudah menikah. Simon juga pernah menipu sebuah perusahaan pada tahun 2008. Total pencurian yang dia lakukan mencapai 10 miliar rupiah. Kedok penipuannya Simon kepada para wanita tersebut selalu sama. Dia taruh profil yang sangat menawan di Tindernya untuk menarik perhatian wanita-wanita yang ada di sana. Setelah ada yang tertarik sama dia langsung ajakin ketemuan. Dia baik-baikin, dia kasih yang bagus-bagus, yang mewah-mewah. Sampai wanitanya ini percaya dengan Simon. Simon pun langsung minta dibikinin kartu kredit seperti yang tadi dia minta dari Cecily. Ternyata Simon ini memang sudah dari tahun 2011 dicari juga di Israel karena dia melakukan beberapa penipuan di sana. Tapi dia nggak pernah berhasil diadili pada saat di Israel karena dia kabur ke Eropa. Pada tahun 2016, Simon sempat ditangkap sama kepolisian Finlandia, tapi dibalikin lagi tuh ke Israel pada tahun 2017. Di Israel, Simon membayar uang jaminan dan dia akhirnya bebas. Setelah itu dia sembunyi sampai akhirnya dia ditangkap lagi di Bandara Athina, Yunani pada tahun 2019. Cecily bilang pas dia tahu Simon itu bukan pria yang mencintainya, tapi Simon cuma memanfaatkan dia aja. Pastinya dia ngedown banget, sedih dan ngerasa dirinya tuh nggak berarti. Hidupnya sangat hancur saat itu, bahkan beberapa kali dia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri, guys. Karena itu Cecily juga sempat masuk ke rumah sakit jiwa, teman-teman, menjalani perawatan mental di sana supaya pemikirannya untuk mengakhiri hidupnya, pemikirannya kalau memang hidupnya tuh udah bener-bener nggak bisa dilanjutin lagi tuh hilang. Untungnya sekarang Cecily sudah mulai pulih, dia udah keluar dari rumah sakit jiwa itu dan dia mulai membangun hidupnya kembali. Dia juga senang banget pas dengar kabar kalau Simon udah ketangkep sama pihak berwajib, jadi udah nggak mungkin ada korban lagi gitu kan. Parah banget sih, kasihan ya korban-korbannya. Dan Simon ini memang sangat meyakinkan, teman-teman. Kayak baru pertama ketemu dia ngomongnya tinggi, tapi itu dia bisa buktiin para wanita itu beneran dibawa sama dia ke fasilitas-fasilitas yang mewah. Dan kalian tahu gak sih pinternya Simon ini, dia menipu nih seorang wanita itu. Dia dapatkan uangnya dari wanita tersebut dipakai untuk menipu wanita yang lainnya. Jadi untuk memfasilitasi wanita yang lain itu hal-hal yang mewah. Tapi habis itu diambil lagi tuh kartu kredit kayak yang tadi kan, dia bisa dapat uang lagi dari wanita tersebut dan terus kayak begitu. Memang ya teman-teman, kita nggak bisa langsung percaya dengan orang yang baru kita kenal. Kadang orang yang udah kita kenal bertahun-tahun aja masih suka ada sesuatu yang bikin kita kaget. Apalagi orang yang baru kita kenal beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan aja. Pastinya kita harus waspada banget. Dan menurut aku kalau di awal tuh kayak udah indah banget, udah dikasih semua-muanya gitu ya sama dia, aneh juga sih teman-teman. Dan itu patut dicurigai tuh menurut aku. Bukan berarti kita seuzon sama orang yang lagi bersikap baik ya sama kita. Cuma kan kalau baru ketemu terus langsung sampai baik banget, jalan-jalan ke luar negeri, itu kan udah di luar akal sehat ya.
Oke teman-teman, itu dia cerita kali ini. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Untuk kalian yang mau request juga boleh ya, kirim DM ke Instagram aku hanifastori92. Jangan lupa komen juga apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Apa dari kalian ada yang pernah ngalamin hal kayak gini, kenalan sama seseorang lewat aplikasi atau lewat media sosial, pas ketemuan tuh beda, atau mungkin gimana? Atau mungkin ada juga dari kalian yang sama pasangan awalnya emang kenalan dari aplikasi tapi langgeng sampai sekarang. Boleh tuh bagi-bagi tipsnya kayak gimana supaya yang lain juga bisa lebih waspada teman-teman. Stay safe, stay happy teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.